Haleluya. Salam non-iman. Nah, saya sebagai Gembala Sidang Saudara mengucapkan kembali selamat datang dalam program Victorious Living. Nah, saya bersyukur buat anak-anak Tuhan yang ada di Bekasi yang meng-create program ini supaya saudara-saudara yang di cabang-cabang selalu mendapat message yang sama setiap bulan. Satu kali sebulan saya sebagai Gembala Sidang Saudara walaupun tidak hadir secara langsung akan hadir lewat message yang disampaikan dalam video ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, beberapa minggu belakangan ini kita sudah mendengar firman Tuhan tentang Yefta. Nah, Yefta adalah seorang yang begitu luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kita mengetahui bahwa pada waktu itu orang-orang Israel melakukan dosa itu jatuh dan jatuh lagi ke dalam penyembahan berhala. Nah, saudara yang kasih, dan ketika mereka bertobat sungguh-sungguh, firman Tuhan berkata, ketika kita bertobat dan meninggalkan segala dosa itu, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Tuhan segera juga berbelas kasihan dan memberikan pertolongan bagi mereka. Nah, saudara yang kasih dalam nama, hal yang sama sampai hari ini masih terus berlangsung. Bila mana hari ini sudah sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan semua dosa-dosa saudara, maka Tuhan pasti akan mengampuni saudara dan memulihkan keadaan saudara. Itu adalah firman Tuhan. Nah, oleh karena itu hari ini saudara yang kasih, kita tahu ya, kalau kita kembali kepada kisah Yefta, kita kenal siapa Yefta. Dia adalah seorang anak seorang pelacur. Dia dibully di rumah keluarganya sendiri. Saudara bisa bayangkan, bukan di lingkungan teman sekolahnya, tetapi di dalam keluarga sendiri dia tidak dianggap, bahkan diusir dari tengah-tengah keluarga, diusir dari rumahnya. Bayangkan. Dan kemudian dia pergi memberontak, dia keluar dan kemudian berkumpul dengan teman-teman sesama penjahat menjadi kepala perampok. Nah, saudaraku yang kasih, seperti yang pernah saya sampaikan di KKR kita, yaitu di Istora Senayan Jakarta, sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar jahat. Kerap kali orang melakukan kejahatan karena terpaksa. Dan kalaupun itu dilakukannya juga bukan karena terpaksa, pada akhirnya dia pasti menyesal juga. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih, mari kita menyadari keberadaan ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Bukit Golgota di kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saat ini Tuhan tahu siapa saudara yang salah. Dia kenal kita. Kita Mazmur berkata bahwa dia ingat bahwa kita ini debu semata-mata. Tuhan tahu siapa kita. Oleh karena itu saudara, jangan pernah khawatir. Tuhan itu kasih, bukan saja kasih, tapi dia akan maha kasih. Dia sendiri adalah kasih itu. Kalau saudara berbicara tentang kasih, maka saudara berbicara tentang Tuhan. Oleh karena itu marilah saudara yang kasih, apapun keberadaan saudara, bila mana saudara berlaku dan bertindak seperti Yefta, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Pemulihan seperti apa saudara bertanya kepada saya? Yaitu pemulihan keadaan sebagaimana rencana Tuhan semula. Pada waktu itu ketika bangsa Israel sudah bertobat sungguh-sungguh, mereka ternyata datang kembali kepada Yefta. Mereka memohon supaya Yefta bersedia untuk menjadi pemimpin mereka. Saudara bayangkan, orang yang tadinya diusir, dibully, dan tidak dihargakan sama sekali, dan sekarang mereka meminta supaya supaya Yefta bersedia menjadi pemimpin mereka. Bila kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, Yefta orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bila kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara yang kasih, maka Tuhan memutar balik segala situasi, kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, kita Amsal, hati raja dalam tangan Tuhan, dia membelokkannya seperti batang sungai. Kemana dia membelokkan? Dia membelokkan sedemikian rupa. Oleh karena itu saudara yang kasih, mereka datang kepada Yefta. Dan Yefta seperti yang saya katakan tadi, rohani. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yefta adalah orang rohani? Dia berkata kepada orang Israel, seandainya nanti benar-benar Tuhan menyerahkan orang, yaitu musuh itu ke dalam tanganku, apakah benar-benar kau akan melakukan seperti yang kau katakan? Perhatikan kata-kata Yefta. Yefta berkata, seandainya nanti Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Berarti kita dari perkataannya ini mengerti bahwa Yefta benar-benar mengerti bahwa kemenangannya berasal dari Tuhan. Nah, saudaraku, apakah saudara juga mengakui kemenangan keberhasilan saudara dari Tuhan? Apakah saudara mengakui bahwasanya Tuhan adalah andalan saudara satu-satunya? Kalau saudara berkata Tuhan adalah andalan saya satu-satunya, maka saudara sudah sama seperti Yefta. Kalau saudara sudah sama seperti Yefta, maka apa yang Tuhan lakukan terhadap Yefta akan Tuhan lakukan juga terhadap saudara. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasih jemaat Tuhan yang saya kasih dan yang dikasih oleh Tuhan,
Hari ini mari bersikap seperti itu. Andalkan Tuhan. Dan bahkan lebih jauh lagi, dia tidak serta-merta menerima jabatan sebagai pemimpin itu. Dan Alkitab seperti yang sudah baca, bahkan yang sudah dilihat dalam berita iman, dia membawa perkara itu kepada Tuhan. Nah, artinya apa? Dia sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, inikah rencana Tuhan untuk kita? Dan kemudian hal yang terutama kita dapatkan dalam kitab atau perjalanan hidup Yefta ini adalah dia menggunakan apa yang dia katakan. Bisa apakah itu? Ketika lagi bisa tentang Nasar. Kalau kita bicara tentang Yefta, berbicara tentang Nasar. Kalau kita berbicara tentang Nasar, berarti kita bicara tentang Yefta. Dia berjanji kepada Tuhan. Sebenarnya, dengarkan saya sebelumnya, sebenarnya Tuhan tidak minta Yefta untuk bernasar, tetapi Yefta bernasar. Dia berkata, Tuhan, seandainya Engkau benar-benar menyerahkan Bani Amon ini ke dalam tanganku, maka yang pertama keluar dari rumahku akan kupersembahkan kepada-Mu sebagai korban bakaran. Dan benar saudara, Tuhan memberikan kepada dia kemenangan. Walaupun perhatikan, walaupun saya katakan pada saudara bukan karena nasar Yefta, karena memang Tuhan sudah berjanji dan bertekad merencanakan yang baik terhadap bangsa Israel karena pertobatan mereka. Dan apa yang terjadi? Yaitu yang pertama sekali keluar dari rumah Yefta adalah bukan seekor kambing di rumah, tetapi anak perempuan satu-satunya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Yefta adalah orang yang konsisten dalam ucapannya. Dia hancur hati, dia berkata, anakku engkau sudah masuk. Dan apa yang terjadi saudara? Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwasanya dia melakukan apa yang dia sudah. Saudara yang kasih, sekali lagi saya sampaikan, berbicara tentang nasar, Tuhan tidak minta kita bernasar. Kalau kita bernasar, kita bilang saudara, kita harus menempatinya. Nanti saudara boleh baca kembali dan sudah ingat tentunya akan hidup nasar itu. Nah, saudara yang kasih, dalam Kamus Alkitab mengatakan bahwa Yefta mengenalkan nasar. Saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan gereja melayani manusia di seluruh Jabodetabek. Saya mau katakan kepada saudara, memang nazar itu harus kita genapi. Memang juga ada resiko di dalamnya kalau terjadi sesuatu seperti yang dialami oleh Yefta. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau katakan kepada saudara, orang yang bernazar itu sangat besar upahnya. Saudara ingat seorang yang tidak punya anak sama sekali bernama Hana. Dia bernazar, kalau aku berikan seorang anak, yaitu seorang laki-laki, maka aku persembahkan dia ke dalam tangan. Dan Tuhan mengabulkan permohonannya, dan Tuhan berikan kepada dia seorang anak yang menjadi nabi, yang kita kenal sebagai Nabi Samuel. Sampai hari ini Tuhan tetap mendengarkan kita. Siapa saudara yang berani berjanji kepada Tuhan, apalagi bernazar, Tuhan pasti mengabulkan nasar saudara. Apa yang menjadi masalah saudara? Mari bersikap seperti itu. Lakukan apa yang sudah katakan, maka Tuhan pun akan melakukan apa yang dia katakan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, demikianlah Yefta selaku melakukannya. Tetap sekali lagi sebelum lebih lanjut, tentu sebagaimana sudah dijelaskan pada saudara oleh para pengkhotbah, tentu saja anak perempuan itu tidak disembelih, dipersembahkan sebagai korban bakaran, tetapi Yefta menyerahkan anaknya sebagai seorang pelayan Tuhan dengan tidak menikah sama sekali. Mungkin yang lebih populer pada waktu sekarang kita kenal sebagai seorang biarawati. Kitab dengan jelas berkata, anak gadis ini tidak mengenal lelaki sampai akhir hidupnya. Itu membuktikan bahwa dia tidak menikah sama sekali dan dia menjadi hamba Tuhan sepenuh waktunya, sepenuh hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, saudara yang kasih, yang sudah kita dapatkan. Kiranya ini semua sungguh-sungguh memberkati kita semua. Sampai kita jumpa lagi bulan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara, tetap menang dalam Tuhan. Haleluya. Salam kenal iman. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang kasih, ada 3 poin saya kira yang paling penting sebagai message untuk bulan ini. Yang pertama adalah mari tinggalkan dosa. Bukan saja akui dosa, tapi Alkitab dengan jelas berkata mengakuinya dan meninggalkannya. Itu yang pertama. Tinggalkan dosa, akui dan tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pasti mengalami tantangan seperti Yefta. Ada ejekan lah, dibully lah, dianggap remeh lah. Tetapi sekali lagi, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa memutar balik semua keadaan itu. Sebagaimana Yefta yang tadinya diusir, sekarang diminta menjadi pemimpin mereka. Dan yang terakhir, mari lakukanlah apa yang sudah katakan.
pegang janji, maka Tuhan pun akan membenarkan apa yang Dia katakan. Sekali lagi saya katakan, lakukan apa yang sudah katakan, maka Tuhan pun akan melakukan apa yang Dia katakan, yaitu apa yang Dia firmankan.